Selamat bergabung anak-anakku semua. Oke. Halo. Ada Anjas, selamat bergabung Anjas. Malik, selamat bergabung. Krusdistan, Nanda Kasmi, Nurul, Rima, Bu Yesi, dan Yusmi, selamat bergabung di Pikon kali ini. Dan seperti biasa, pada saat proses pembelajaran atau pada saat proses meeting, mohon para partisipan atau siswa-siswa sekalian, mohon mic-nya dimatikan. Nanti pada saat ingin berbicara boleh tekan raise hand pada perangkat Anda, baik itu komputer maupun pada perangkat HP Anda untuk kayak Anjas sekarang sudah raise hand, itu artinya mungkin Anjas sedang ingin berbicara, nanti mic-nya baru bisa di-on-kan. Ya, kenapa seperti ini aturannya adalah bahwa mudah-mudahan pada saat proses penyampaian materi tidak ada suara-suara terganggu sehingga kalian menerima materinya juga lancar dan proses pembelajaran juga tidak terganggu dengan suara-suara bising. Ya, itu harapannya sehingga saya meminta kepada kalian semua siswa-siswa untuk mic-nya dinonaktifkan. Ya. Baik, karena saya lihat peserta di sini sudah ada beberapa yang sudah gabung. Saya langsung saja pada pemaparan materi, tetapi sebelumnya di sini saya ingin menyampaikan bahwa materi kita kali ini adalah masih terkait dengan materi simulasi digital, tetapi umumnya di sini. Kenapa saya katakan umum? Karena materi ini adalah terkait dengan produksi video animasi, dan umumnya adalah nanti kita akan membuat, paling tidak ada mewakili siswa-siswa di sini memperlihatkan tentang produksi video yang dibuat, yaitu video tentang pencegahan dari COVID-19 ini, ya. Dan harapannya adalah siswa sudah membuat video sehingga nantinya video itu bisa kita tampilkan di sini. Dan seperti janji saya tadi di grup bahwa video yang baik itu atau video yang hasilnya bagus nanti kita akan unggah di YouTube, dan wajib bagi seluruh siswa untuk subscribe akun YouTube dari temanmu tersebut, ya. Jadi nanti di sini saya akan mempersilahkan beberapa siswa untuk memperlihatkan hasil video yang telah dibuat tadi terkait dengan pencegahan dari COVID-19 ini. Tetapi materi yang akan saya bahas kali ini adalah membahas tentang bagaimana memproduksi sebuah video. Mungkin kalian sudah lihat pada tampilan poster yang saya bagikan di grup kalian masing-masing bahwa ada beberapa materi yang akan kita sampaikan pada hari ini, yaitu tentang teknik pengambilan gambar adegan dialog, teknik pengambilan gambar dengan satu kamera, tata suara, screen recording, pasca produksi video. Dan ini adalah bagian dari KD 4.13 produksi video atau animasi dalam memproduksi video dan atau animasi dan atau musik digital, ya. Dan saya rasa di sini pasti sudah ada di antara kalian yang sudah bisa membuat video, kemudian dibuatkan animasi, kemudian dibuatkan juga efek-efek suara. Nah, seperti itu harapannya, tujuannya kita mempelajari materi ini, ya. Beda lain adalah siswa mampu membuat sebuah video animasi 3 dimensi dengan memperlihatkan maksud dan tujuan dari pembuatan video tersebut. Nah, salah satu maksud dan tujuan pembuatan video kita kali ini adalah bagaimana siswa membuat video yang terkait dengan pencegahan COVID-19 ini, ya. Oke, saya langsung saja ke materi, dan di sini saya harapkan semua bisa mendengar suara saya. Halo, suara saya bisa didengar? Bisa, Ibu. Oke. Alhamdulillah. Nah, oke, sekarang saya langsung masuk pada materi,
yaitu ya. Apa? Ya. Materi kita kali ini adalah pada buku Siskomdik. Oke. Bisa dengar suara saya? Halo, halo, halo. Ya, halo. Coba Halo. dimatikan dulu mic-nya, Anjas. Ya, halo. Halo. Ya, mic-nya Anjas mohon dimatikan dulu. Ya. Ya, oke. Kita lanjut di materi sambil menunggu saya cari juga materinya dulu. Ya. Minta tolong kepada Nurul, tolong mic-nya dimatikan, Nak. Nurul. Aduh, materinya nih terlalu jauh ini. Ya, oke. Ini bisa dilihat. Halo. Halo. Halo, suara saya bisa didengar? Halo. 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 Halo, Bu. Ya, halo. Minta tolong mic-nya dikecilkan dulu atau apa-apa. Sorry, bukan dikecilkan tapi dinonaktifkan. Ya. Minta tolong mic-nya dinonaktifkan dulu karena di sini saya akan sharing materi. Supaya kalian jelas mendengarkan materi, mic-nya minta tolong dinonaktifkan. Ya. Dan sebentar saya akan bagikan link untuk daftar hadirnya. Bisa? Oke, Bu. Oke, sekarang saya langsung masuk di materi. Nah, sekarang materi kita itu adalah teknik pengambilan gambar adegan dialog. Nah, sebelum kalian tadi membuat sebuah video, ada yang disebut dengan teknik pengambilan gambar adegan dialog, yang mana di sini adegannya hanya dengan satu shoot saja, atau teknik pengambilannya hanya dengan satu shoot saja, tetapi di sini proses pergerakan kameranya itu rule-nya sampai 180%. Dalam artian mungkin kalian bisa lihat tampilan di tampilan laptop saya. Bisa? Halo, tolong saya dibantu dijawab, bisa tidak didengarkan tampilan Tulisannya, Bu. tulisannya. Nggak jelas
tulisannya. Itu. Bisa? Oke, Bu. Kenapa? Oke, saya lanjut ya, bahwa materi kita adalah teknik pengambilan adegan gambar dialog. Ya, saya sudah katakan di sini bahwa teknik pengambilannya itu kita lakukan 1 kali shoot. Tetapi pergerakan kamera, teknik pengambilan gambarnya di sini itu rule-nya 180 derajat, yang mana kemarin kita mempelajari pergerakan kamera itu ada yang dari kiri ke kanan, ya. Nah, rule-nya di sini adalah 180 derajat, bukan 360 derajat, karena di sini pelaku utamanya adalah cuman ada 2 orang, sehingga rule untuk pengambilan shoot utamanya ke ke 2 orang ini cukup kita gunakan rule-nya 180 derajat, yaitu pergerakan kamera dari kiri sampai ke kanan. Nah, di sini dikatakan bahwa kita bisa menggunakan tiga pengaturan kamera, bisa shoot utama, bisa close up. Itu tergantung dari materi yang disampaikan oleh 2 orang ini. Kalau umpama melakukan praktik, kemudian praktiknya dilakukan orang, itu bisa kita lakukan shoot close up. Tetapi kalau mereka melakukan percakapan 2 orang saja, itu bisa kita lakukan shoot utama, ya. Kemudian di sini mungkin kalian sudah pahami bahwa shoot utama atau shoot close up itu seperti apa ya. Pernah saya bahas pada materi sebelumnya bahwa pengambilan gambar itu bisa dilakukan dengan beberapa jenis shoot, ya. Nah, semua shoot diambil hanya pada sisi saja agar terkesan konsisten, yaitu tadi tidak terlepas dari pergerakan kamera tadi, bahwa paling tidak pada saat melakukan percakapan itu kita bisa lakukan shoot utama, tetapi pada saat seseorang ingin mempraktikkan sebuah tutorial yang dilakukan oleh seorang pribadi, itu kita bisa lakukan shoot close up. Seperti pada tampilan gambar di sini, mungkin bisa kalian lihat ya. Dan untuk lebih jelasnya mungkin saya akan bagikan dulu materinya di WA kalian masing-masing supaya lebih memudahkan kalian juga bisa melihat di layar HP kalian materi yang kita bahas kali ini, ya. Dan harapannya semoga pembelajaran kita berjalan dengan baik, ya. Walaupun mungkin di tampilan HP kalian kecil, tetapi dengan saya share mungkin materi ini itu bisa kalian buka. Kenapa saya tidak share ke Google Classroom, ke Japri pribadi, ya. Ini untuk meminimalkan saja bahwa materi ini bisa kalian buka atau kalian unduh di grup kalian masing-masing, ya. Di sini saya sudah bagikan ke grupnya, silahkan dibuka materinya untuk memudahkan kalian di dalam memahami materi ini, ya. Oke, saya lanjut pada kegiatan kita yang berikutnya, yaitu masih pada teknik pengambilan gambar adegan dialog, ya. Kalau mungkin kita berbicara bahwa dialog ini dilakukan mungkin 3 orang atau 4 orang, otomatis rule pengambilan gambarnya itu bisa saja berubah dari 180 sampai ke posisi 360 derajat. Maksudnya ialah bahwa kita tidak akan mungkin melakukan mengambil 1 orang saja, sementara
pemeran dalam kegiatan dalam video ini ada 4 orang, otomatis kita harus mengambil shoot 4 orang ini, tergantung dari apa kegiatan yang dilakukan oleh keempat orang ini. Nah, itu tapi tekniknya harus kalian pahami bahwa pada dasarnya kalau melakukan sebuah percakapan dengan beberapa orang, teknik pengambilan gambarnya itu adalah kita bisa melakukan teknik pengambilan entahkah itu medium shoot, entahkah itu long shoot, entahkah itu master shoot. Tetapi kalau adegan dialognya itu dilakukan oleh satu orang dalam artian mereka melakukan simulasi atau tutorial, itu bisa kita lakukan pengambilan shootnya itu dengan close up. Kenapa close up? Karena kita lebih menekankan kepada tutorialnya, bukan kepada orangnya, tetapi lebih menekankan kepada tutorial penggunaan pengambilan gambarnya, itu. Ya, jadi sekali lagi saya tekankan di sini bahwa teknik pengambilan gambar adegan dialog kita harus lihat dulu. Sebelumnya lihat dulu skenarionya. Skenarionya itu seperti apa? Jadi catatannya ialah bahwa harus kalian buat naskah atau storyboard atau skenario bahwa video yang kalian buat itu setidaknya ada 4 orang, 2 orang, atau 3 orang. Ya, nah setelah tahu bahwa orang yang berperan dalam video yang kalian buat itu adalah jumlahnya sekian, otomatis kalian akan bisa membayangkan bahwa teknik pengambilan gambarnya seperti ini, dan juga tergantung dari judul video yang kalian akan buat. Ya, oke, sampai di sini teknik pengambilan adegan ada lanjut. Bisa saya lanjut? Ya. Oke. Setelah teknik pengambilan gambar, kita masuk pada pengambilan gambar dengan satu kamera. Nah, ini pengambilan gambar dengan satu kamera itu bisa saja kita lakukan teknik pengambilannya itu dengan close up shoot. Ya. Sekali lagi bisa dengan close up shoot. Karena apa? Pengambilan gambar ini kita gunakan satu kamera, berarti bahwa mungkin pada saat mohon maaf, bukan close up shoot saja, tetapi berbagai macam jenis shoot itu bisa kita lakukan dengan satu kamera. Ya, di sini mengambil gambar master shoot dari awal adegan sampai baris pertama dialog. Ya, tetap mengikuti alur, tetap mengikuti naskah, tetap mengikuti skenario bahwa pada menit ini, detik ini adalah pengambilan gambarnya menampilkan 2 orang umpama, 1 orang umpama. Ya, tetapi dengan menggunakan satu kamera. Ada yang menggunakan 2 kamera, ada yang menggunakan 3 kamera, ada. Ya, mungkin kalian bisa lihat pengambilan gambar dengan 2 kamera. Ya, mungkin kalau kalian bisa buka di YouTube seperti apa sebenarnya pengambilan gambar dari 2 kamera. Biasa pada saat ada adegan, terkadang sisi pengambilan gambarnya dari sisi kanan, sementara yang tampil hasilnya ada sisi kanan, depan, dan belakang. Berarti kita berasumsi bahwa teknik pengambilan gambar ini menggunakan 3 kamera. Ya, pada dasarnya teknik ya semua tekniknya sama, bisa close up, bisa medium long shoot, bisa medium shoot, bisa long shoot, bisa master shoot, dan lain sebagainya. Ya, itu. Tetapi kalau pengambilan gambar dengan satu kamera, bisa kalian lihat pada tampilan gambar ini adalah hanya memperlihatkan satu sisi saja. Ya, memperlihatkan satu sisi saja, itu berarti bahwa pengambilan dari adegan video ini atau film ini menggunakan satu buah jenis kamera. Tetapi kalau mungkin kalian bisa melihat gambar ini dari 2 sisi, atau samping kanan atau depannya, atau samping kiri kanannya, atau samping kiri kanan depannya, kalian akan berasumsi bahwa teknik pengambilan gambar ini menggunakan kurang lebih satu kamera. Jadi kita lihat dari hasilnya saja. Ya, jadi seumpama nanti saya akan perlihatkan video
kemudian videonya ini saya screenshot, kemudian saya menyuruh kamu coba kamu tebak kira-kira pengambilan gambarnya ini menggunakan berapa kamera, ya. Jadi saya tekankan di sini bahwa teknik pengambilan gambar dengan satu kamera hanya memperlihatkan satu sisi saja, seperti pada gambar yang sudah ditampilkan di sini, ya. Nah, oke. Kemudian tata suara. Tata suara di sini adalah penambahan suara. Bukan penambahan suara, tetapi adegan dialog dari sebuah video tadi bagaimana sehingga suaranya itu bisa kita dengar. Mungkin kalian tidak pernah membayangkan bahwa seorang kameramen itu pada saat melakukan pembuatan sebuah film ada mic besar yang dipasang mungkin di bagian atas sehingga pada saat orang berbicara suara itu bisa direkam dengan baik. Tapi kalau kalian membuat sebuah video hanya mengandalkan sebuah perangkat komputer, handphone untuk merekam gambar maupun merekam suara atau percakapan pada video tersebut, bisa jadi ada suara yang timbul tenggelam disebabkan mungkin pengaturan pengambilan gambar. Apalagi kalau teknik pengambilan gambarnya kalian lakukan dengan long shot atau jarak jauh dari objek, otomatis objek yang berbicara pada saat itu mungkin suaranya tidak akan bisa kedengaran sampai ke perangkat kalian. Tetapi di sini ada yang disebut dengan semacam mungkin voice Bluetooth mungkin, ya, yang bisa dipasangkan pada objek, entahkah itu di baju bagian dalamnya dan sebagainya, sehingga walaupun pengambilan gambarnya itu menggunakan teknik long shoot, otomatis suara akan nampak seperti bahwa kita dekat dengan objeknya, ya. Nah, mungkin di sini juga perlu kalian pahami bahwa pada saat pembuatan sebuah video itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama alat-alat yang mendukung proses pengambilan sebuah video, apalagi dalam hal tentang tata suara, ya. Tetapi bagi kalian yang sudah melakukan pembuatan video tadi, mungkin di jam sebelum saya melakukan pembuatan video terkait penanganan COVID-19 ini, mungkin pada saat kalian melakukan pengambilan gambar semua menggunakan close up sehingga otomatis tata suara atau suara yang dikeluarkan oleh objek untuk melakukan tutorial itu sangat jelas. Tetapi di sini nantinya pada saat kalian akan mengeksplor kemampuan kalian untuk membuat sebuah video singkat atau sebuah drama singkat atau sebuah film singkat yang mungkin teknik pengambilan gambarnya itu ada yang dekat, ada yang tengah-tengah, bahkan ada yang jauh, kalian harus memfasilitasi alat yang dapat memberikan suara jernih walaupun pengambilan gambarnya itu jauh dari objek, ya. Itu bisa kalian baca di sini, saya tidak usah bacakan di Vicon kali ini. Nanti kalian bisa lebih memperjelas pada saat di luar Vicon membaca materi ini, sehingga nantinya pada saat ada tugas terkait tugas ujian dan sebagainya itu kalian bisa pahami. Tetapi di sini saya hanya menjelaskan tentang inti-inti dari materi kita, ya, terkait dengan tata suara. Nah, kemudian berikutnya itu adalah tentang screen recording. Sampai di sini suara saya masih kedengaran? Masih, Bu. Oke. Lanjut di screen recording. Screen recording, selain menggunakan kamera, gambar bergerak dapat juga direkam dengan layar atau screen recording. Nah, saat ini saya sedang melakukan sebenarnya yang disebut dengan screen recording, ya. Kita melakukan Vicon ini, saya sudah melakukan screen. Terus terang ya, saya sudah lakukan screen dan nanti hasil screennya saya akan share ke WA kalian masing-masing. Tetapi perlu dipahami bahwa screen recording ini itu kita tidak bisa berbicara bahwa dia 3 dimensi atau apa. Kalau penyampaiannya berupa materi itu saja itu hanya 2 dimensi. Tetapi kalau screen recording itu saya lakukan pada sebuah film, pada sebuah drama atau apa dan sebagainya, ya otomatis yang kamu lihat
video hasil 3 dimensi, tetapi dia teknik pengambilan gambarnya adalah dengan screen recording atau melakukan teknik perekaman layar. Sama mungkin di perangkat kalian ada alat atau ada aplikasi perekaman layar yang bisa kalian gunakan. Nah, rata-rata mungkin semua siswa, apalagi gamers sekarang ini, mereka kayaknya kurang srek atau kurang apa kalau tidak memiliki yang namanya screen recording. Karena apa ya, pada saat mereka sedang bermain game umpama kemudian ingin menampilkan ingin mengabadikan game mereka yang mungkin mencapai sebuah hasil yang maksimal, otomatis mereka akan menggunakan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi screen recording. Dan di sini saya boleh memperkenalkan aplikasi screen recording yang saya gunakan itu adalah Paston Capture, ya. Kita menggunakan Camtasia dan banyak lagi, apalagi kalau bawaan dari perangkat kalian sudah difasilitasi oleh screen recording. Dan di sini juga mungkin saya bisa memperlihatkan screen recording yang biasa digunakan di perangkat perangkat handphone kalian. Saya coba berbagi, ya. Saya tampilkan dulu di layar HP saya. Mudah-mudahan bisa dilihat. Kembali lagi pada materi. Nampak di layar HP kalian screen recording? Halo? Halo? Suara saya bisa didengar? Terlalu kecil tulisannya, Ibu. Tapi suara saya bisa didengar? Bisa. Oke, di sini saya sudah perbesar. Memang pada saat tampilan kalian di HP kecil, saya sarankan bagaimana kalau posisi handphone kalian posisikan dalam keadaan landscape atau rotasinya diputar, sehingga tampilan tampilan tulisan di handphone kalian itu bisa lebih jelas. Ya. Coba dirubah tampilan posisi kalian, jangan rotasinya di landscape kan, bukan dipotretkan, ya. Oke, saya lanjut pada screen recorder. Tadi saya sebenarnya ingin memperlihatkan di perangkat HP screen recording yang bisa jadikan sebagai rekomendasi untuk digunakan untuk menangkap atau men-shoot kalian punya kegiatan di perangkat kalian. Oke. Nah, ini di sini menggunakan screen recorder Screencats, ya. Ini Screencats Matic, aplikasinya seperti ini. Kemudian banyak sekali screen recorder sebenarnya. Kalau boleh di sini saya juga bisa memperlihatkan Camtasia, ya. Filmora juga boleh, dan Paston Capture, ya. Menggunakan Screencats Automatic. Nah, di sini tinggal kalian disuruh mendownload aplikasinya. Sama perintahnya kalau kalian mendownload sebuah aplikasi screen recording perangkat kalian, yaitu dengan menggunakan aplikasi Google Play Store. Sama juga kemarin dengan teknik pengeditan video bisa menggunakan KineMaster, ya. Oke. Sekarang saya masuk pada pasca produksi. Nah, pasca produksi di sini adalah maksudnya ialah kegiatan pada dasarnya adalah kegiatan menyunting atau editing, ya. Kegiatan menyunting atau editing ini bisa kalian lakukan pada beberapa aplikasi lagi. Nah, di sini lagi-lagi kita membutuhkan aplikasi. Kalau mungkin di perangkat kalian atau di handphone kalian, pada saat kalian membuat sebuah video, nah pada saat mengedit video mungkin kalian tidak masuk di aplikasi, tetapi fasilitas dari bawaan video itu di situ sudah ada
sudah ada yang tersedia, seperti misalnya entahkah kalian ingin memotong, entahkah kalian ingin gambarnya ingin dirubah ke hitam putih, entahkah kalian ingin, banyak sekali pilihan di situ. Saya rasa kalian lebih pahami perangkat kalian. Tetapi pada dasarnya apa yang dirubah itu adalah sebagian bukan penambahan teks, bukan penambahan musik dan sebagainya, tetapi hanya merubah bentuk, warna atau tampilan dari video yang kalian buat. Tetapi kalau kita menggunakan beberapa aplikasi, misalnya KineMaster, itu kita bisa menambahkan beberapa kalimat, menambahkan beberapa teks, entahkah itu teksnya bermacam-macam, menambahkan beberapa emoji-emoji, menambahkan beberapa sebagainya. Itu bisa kita gunakan beberapa aplikasi untuk mendukung sehingga hasil editing video kalian itu jauh lebih bagus. Seperti mungkin yang kalian lihat di YouTube, kenapa ada muncul kalimat apa dan sebagainya, ada muncul seperti ini, ya itu adalah proses penyuntingannya atau pasca produksi videonya itu mereka menggunakan beberapa aplikasi yang memang recommended, ya. Dan salah satunya boleh kalian gunakan Filmora. Kalau di perangkat handphone kalian, boleh kalian gunakan KineMaster, ya. Dan cara-caranya di situ semuanya ada. Bagaimana mengekspor gambarnya masuk, bagaimana mengekspor sebuah kata, bagaimana memotong sebuah percakapan yang tidak penting, bagaimana mengatur transisinya, ya mengcutnya atau mendisolve-nya, kemudian wave-nya, pendingnya, bagaimana penambahan suaranya, ya. Seperti saya salah satu orang yang sangat pandai di dalam mengediting sebuah video, contohnya itu si Alan Walker. Yang kita tahu Alan Walker sendiri itu adalah dia seorang DJ, tetapi dengan perpaduan beberapa lagu dari seseorang, kemudian lagunya itu dia edit dalam aplikasi mereka, sehingga yang tadinya lagunya biasa-biasa saja itu bisa dirubah ke dalam bentuk remix, ya. Itu salah satu produksi atau pasca produksi sebuah video yang ada memadukan suara latar di dalamnya, atau teknik-teknik track audionya yang musik-musik remixnya seperti itu, ya. Kemudian di situ ada renderingnya, ya, sampai pada editing selesai juga akan menghasilkan sebuah video yang jauh lebih menarik kita menggunakan beberapa aplikasi. Tetapi kalau video menggunakan kamera saja tanpa ada penambahan suara, latar suara atau teks-teks, ya saya rasa yang punya potensi sebagai pembuat film, fotografer dan sebagainya itu butuh pemahaman atau pembelajaran yang jauh lebih tinggi lagi, ya. Di sini saya bukan seorang ahli editing, tetapi saya sering melihat atau bahkan membaca bagaimana sih sebenarnya editing video itu sehingga bagus, bagaimana sih sebenarnya video yang kita buat biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Karena apa? Dari sebuah video yang kita buat, orang bisa menangkap bahwa oh ternyata maksud dari video ini adalah seperti ini. Oh, maksud dari orang membuat seperti ini, ya. Sehingga kalau videonya biasa-biasa tok saja, ya terkadang kita tidak terlalu bergairah untuk melihat. Tetapi kalau videonya diberikan action yang luar biasa, ya otomatis itu jauh lebih bagus. Apalagi nanti kalian pada saat posisinya mungkin sebagai seorang guru yang memang diharapkan untuk memberikan pembelajaran kepada siswa dalam bentuk video, otomatis kita diwajibkan untuk bisa berinovasi, sehingga bagaimana tadinya siswa yang malas untuk membuka video, tetapi karena editing video kita itu jauh lebih bagus, maka siswa lebih bergairah untuk membuka video kita. Dan satu hal, bahwa video yang bagus otomatis penangkapan akan materinya itu juga jauh lebih bisa ditangkap oleh siswa dibanding dengan video yang sifatnya biasa-biasa saja, ya. Oke. Tentang video kita kali ini atau produksi video sampai di sini.
sampai pada produksi video. Dan harapan saya apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan kemudian kalau ada dari anak-anakku sekalian yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan itu saya persilahkan ya. Jadi kali ini materi yang saya sampaikan sudah sampai di sini. Adapun berikutnya adalah sesi tanya jawab, dan saya persilahkan kepada siswa itu bisa kalian melakukan pertanyaan dengan mengetik di kolom chat, dan bisa juga kalian lakukan pertanyaan dengan menggunakan raise hand atau angkat tangan. Ya, oke, saya persilahkan. Nah, sekarang mic-nya boleh diaktifkan. Ada pertanyaan? Ada, Bu. Ya, silahkan. Silahkan, siapa? Ya, silahkan. Aplikasi apa dipakai? Yang mana? Oke, mungkin saya tangkap ya pertanyaannya. Aplikasi apa dipakai, Bu? Ya, aplikasi Halo. aplikasi yang digunakan untuk membuat atau editing video itu bisa kalian gunakan aplikasi di HP kalian, yaitu KineMaster. Ya, tetapi tangkap dulu videonya menggunakan kamera kalian, tetapi editnya nanti itu bisa kalian gunakan dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Dan itu bisa kalian unduh di Google Play Store, ya. Bisa ditangkap? Pasti rendahan. Bisa, Bu. Bisa. Bu? Kenapa? Ada jaringan. Oke, jaringan tidak bagus ya. Oke, sambil mencari-cari jaringan, di sini saya sudah share daftar hadir. Silahkan diklik daftar hadirnya. Ya. Kenapa? Kenapa, Anjas? Tidak, Bu. Ya, Bu. Saya sudah share daftar hadir, silahkan. Daftar hadirnya di sini. Ini, silahkan diklik. Ya, silahkan diklik dan berwarna biru pada kolom chat untuk mengisi daftar hadir. Sambil mengisi, ya langsung diklik, langsung saja diklik. Ya. Untuk siswa di luar di luar SMK 2 boleh tetap diisi karena di situ ada partisipan. Silahkan diklik partisipan. Ya. Oke. Rispa, kenapa Rispa? Rispa Damayanti, silahkan. Rispa Damayanti sedang raise hand. Silahkan Rispa. Ya, halo Rispa.
gambar pennya, Bu. Apanya? Tinggal diklik saja linknya atau di copy linknya baru ya silahkan di copy linknya, bawa ke Chrome. Kalau tidak bisa diklik langsung di sini, silahkan copy linknya baru bawa ke Chrome ya. Sudah aktif, Bu. Oke, akan terekam ya, kirim. Oke, sudah. Kalau sudah, nah sekarang saya akan mencoba karena tadi ada jeda beberapa waktu, saya sudah menyampaikan ke kalian bahwa kalau bisa kalian buat videonya sehingga hari ini saya akan mempersilahkan ke siswa untuk presentasi video yang sudah dibuat. Ya. Halo? Adakah di antara siswa yang sudah selesai buat video? Ada? Oke, coba Nurul. Nurul. Halo Nurul. Iya, yang warna biru diklik. Warna birunya yang diklik. Nah, oke, sekali lagi di sini saya sampaikan karena tadi kita ada jeda waktu antara meeting dari Ibu Yesi sampai ke saya. Di situ saya tugaskan ke kalian untuk membuat video, ya. Video terkait dengan penanggulangan atau pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Nah, harapan saya kali ini adalah saya ingin kalian mempresentasikan hasil video yang telah dibuat hari ini. Kemudian untuk sekolah yang bukan dari SMK Negeri 2, dari sumbernya dari Manbaraka, silahkan klik partisipan. Di situ ada tiga opsi. Yang satu 10 TKJ, yang satunya 10 TKR, dan yang satunya partisipan. Di luar dari SMK dipilih partisipan. Dan itu menjadi daftar hadir tersendiri bagi saya. Ya? Hadir Bandung. Ya, sudah. Nah, sekarang saya ingin coba masing-masing dari kalian yang dari SMK yang sudah membuat video pembelajaran terkait dengan pencegahan COVID-19 ini ada? Ada yang sudah buat? Ya. Ada yang sudah buat? Belum, Ibu. Hafiz, Mufli? Hafiz, Mufli sudah? Atau saya mulai dari Anjas. Anjas sudah buat video, Anjas? Iya, Bu. Apa? Sudah buat video? Udah Pak, Bu. Oke, Krusdistan? Krusdistan sudah buat video? Halo, Krusdistan sudah buat video? Mufli? Mufli sudah buat video, Mufli? Bu. Aduh. Nanda? Belum, Bu. Ya. Oke. Ibu. Saya tunggu sampai jam 4 sebentar. Kalau tidak selesai berarti tugas kalian yang saya anggap sebagai ulangan harian kedua itu tidak masuk. Ya? Dikirim nanti. Iya, dikirim nanti lewat WA. Kalau seandainya ada hari ini boleh presentasi, langsung saya kasih nilai. Nurul? Ada Nurul? Belum? Rima? Belum, Ibu. Erlin? Halo, Erlin? Dari suaramu. Sudah buat video? Belum ada.
Kenapa Hamria tidak masuk? Ada Bu. Mana si Putri? Putri, mana Putri? Mana Alda? Tidak ada Putri. Tidak ada Alda. Oh, kenapa bisa? Adriansa Ibu. Adriansa mana? Sama Anjas. Ibu salah nama aja. Oke, tidak masuk, saya hargai Adriansa sudah bisa join sama Anjas. Tidak masalah, silahkan diisi daftar hadirnya ya Adriansa. Kemudian siapa? Hamria juga silahkan diisi daftar hadirnya. Terkecuali yang tidak. Kenapa? Ada daftar ini di sini. Ya, diklik kembali, baru masukkan kembali namanya Adriansa. Oh. Aku mbak di sini. Yang diisi di situ kan cuma nama, pilih kelas, kehadiran, hadir tidak, alfa atau sakit. Itu saja kan? Oke, kalau tidak ada video yang kalian tampilkan, di sini saya akan coba share ya. Share beberapa video yang itu bisa jadi rekomendasi kalian nantinya. Sampai hari ini saya tunggu ya videonya, dan itu bisa kalian buat. Kalaupun memang kalian tidak bisa buat atau transfer, tidak ada masalah. Yang penting saya ada penilaian hari ini bahwa oh ternyata ada yang serius untuk membuat video terkait dengan pencegahan COVID-19 ini ya. Oke, saya perlihatkan contohnya ya. Itu saya sudah kirim sebenarnya di grup kalian, cuman kaliannya yang malas untuk membuka. Virus corona telah menyebar di berbagai negara dan menimbulkan kekhawatiran banyak orang. Hingga saat ini, saudara, memang belum tersedia vaksin untuk menjaga tubuh dari virus corona. Namun ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Dan berikut ulasannya dalam Kamu Harus Tahu bersama Dorothea Ayu. Virus corona menggemparkan berbagai belahan dunia. Indonesia salah satunya. Indonesia telah mengkonfirmasi 2 kasus infeksi virus ini. Eits, tenang, jangan panik. Kita bisa melakukan pencegahan dari sekarang. Yang perlu kita tahu, penyebaran virus ini adalah partikel virus yang mengenai mata, hidung, dan juga mulut. Lalu, apa yang bisa kita lakukan ya? Yang pertama, jangan menyentuh muka atau mengucek mata apalagi tangan dalam keadaan kotor. Tanpa kita sadari, seringkali kita menimbun kotoran di tangan kita. Sakit. Wajib gunakan masker untuk mencegah penyebaran virus corona. Jangan gunakan masker lebih dari 1 hari karena masker ini dapat menimbun bakteri-bakteri dan bisa berkembang biak. Lalu cari masker yang sesuai dengan standar rumah sakit. Next, menjaga jarak dengan mereka yang sakit. Jarak yang dianjurkan yaitu 0,5 meter sampai 2 meter untuk tetap aman dari jangkauan partikel virus. Selanjutnya, waspada di tempat keramaian dan saat menggunakan barang bersama, karena partikel virus terkadang bisa menempel pada benda tersebut. Coba disimak videonya, coba gagang disimak. pintu, pegangan tangga, tombol lift, dan juga pegangan kereta. Yang kelima, jangan lupa untuk selalu rajin mencuci tangan secara menyeluruh hingga siku selama 20 detik. Menyeluruh artinya mencuci tangan di telapak tangan, di sela-sela jari, juga di bawah kuku. Yang keenam, hindari berjabat tangan dan bisa menggantinya dengan melambaikan tangan atau salam namaste untuk mengurangi penyebaran virus ini. Karena saat berjabat tangan akan dengan mudah mentransfer partikel virus. Yang tidak kalah penting adalah menjaga kesehatan Anda dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan juga minum vitamin. Itu tadi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Yuk kita mulai dari sekarang, karena kamu harus tahu. Ya. Gimana sih, Bu? Kenapa?
Di posisi contoh. Ya, contohnya seperti itu. Ya, bisa? Bisa ke suara tanah. Bisa di apa yang Tolindo. Silahkan berkreasi. Ya, silahkan berkreasi. Masih lah buah. Ya, WA grup boleh, Japri juga boleh. Ya, tadi sudah di video tadi itu teknik pengambilan gambarnya ada yang medium dan ada yang close up. Oh iya. Iya kan? Nah, rata-rata close up karena apa? Memperagakan tentang tutorial. Nah, itu yang tadi materi kita sudah bahas bahwa teknik pengambilan gambar untuk videonya yaitu adalah ada yang close up dan ada yang medium shoot. Bisa dipahami ini? Sudah. Yang lain masih ada pertanyaan? Bisa, Ibu. Bisa? Salah. Oke. Kenapa? Bisa didengar? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Itu mantap aja. Tidak ada lagi? Halo? Ya, untuk Rusdistan bisa diikuti cara yang saya sudah kirim di grup bagaimana teknik pembuatan videonya, ya. Anggap kalian sutradara yang ingin menyutradarai sebuah drama atau video singkat tentang teknik. Halo? Iya, halo. Tentang teknik pencegahan COVID-19. Kenapa, Anjas? Masih ada yang ingin ditanyakan? Naik langsung, Bu. Kenapa? Belum bisa keluar, ya. Oke. Ibu bisa sekarang. Iya, videonya dibuat sebentar setelah selesai Vicon ini dan itu kamu kumpul sebentar, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu. Iya. paham semua? Paham? Sudah paham semua? Kalau sudah, saya kasih closing statement terkait dengan materi kita hari ini. Mohon didengarkan baik-baik bahwa apa yang kita pelajari hari ini adalah terkait dengan materi kita simulasi digital, yaitu produksi video, yang mana dimulai dari teknik pengambilan gambar sampai pasca produksi, dan itu semua membutuhkan teknik keterampilan dalam hal pengambilan gambar atau pengambilan video. Kemudian dibutuhkan lagi teknik angle, dalam hal ini teknik syutingnya seperti apa, tetapi itu tidak terlepas dari skenario yang telah kita buat atau langkah yang kita buat atau judul yang kita buat. Itu semua kita patokannya dari sebuah skenario sehingga hasil dari video yang kita buat nantinya itu jauh lebih maksimal. Apalagi pada saat proses pasca produksi, yaitu pada saat proses editing, kita boleh menggunakan aplikasi yang kalian mampu untuk menggunakannya, dalam artian penggunaan dari aplikasi itu bisa kalian lakukan untuk mempercantik tampilan video kalian sehingga kesannya jauh lebih menarik dan jauh lebih cepat ditanggapi oleh seseorang ya. Dan harapannya ialah bahwa mudah-mudahan apa yang kita lakukan kali ini mendapat berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, tetap jaga stamina, tetap kita
belajarnya seperti ini sampai tanggal 17 April. Jadi harapannya mudah-mudahan kalian bisa join di meeting-meeting berikutnya ya. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk siswa kelas 10 TKJ TKR dan juga siswa dari Man Baraka yang sudah mau bergabung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita kembali pada meeting berikutnya.